Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sevia Nurmala dengan NIM 060203200026 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis plagiarisme. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis plagiarisme ini, kita terlebih dahulu harus paham apa sih pengertian dari plagiarisme itu? Ada yang tahu? Oke, plagiarisme itu adalah suatu tindakan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang diakui sebagai karya kita sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, untuk jenis-jenis plagiarisme ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada plagiat berdasarkan aspek yang dicuri. Berdasarkan aspek ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada plagiat ide. Plagiat ide ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasannya itu bersifat abstrak, sehingga kadang memiliki persamaan dengan ide orang lain. Yang kedua, ada plagiat kata demi kata. Plagiat ini sama dengan slavish copy, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, ada plagiat sumber, yaitu plagiat ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Yang keempat, ada plagiat kepengarangan. Tindakan ini atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya, mengganti cover buku atau sampul karya orang lain dengan cover atas nama kita sendiri tanpa izin. Untuk tipe yang kedua, ada plagiat berdasarkan kesengajaan. Untuk jenis ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ada plagiat sengaja, yaitu plagiat yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dalam melakukan suatu tindakan, baik menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain, baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa menyantumkan sumber referensi. Yang kedua, ada plagiat tidak sengaja, yaitu plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaan, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tersebut dalam hal mengutip. Untuk jenis yang ketiga, ada plagiat berdasarkan proporsi yang dibajak, yaitu berdasarkan jumlah persentase. Yang pertama, ada plagiat ringan, yaitu dengan jumlah persentase 30%. Yang kedua, ada plagiat sedang. Plagiat ini mempunyai persentase 30% sampai 70% dalam sebuah karya tulis yang dibuat. Yang ketiga, ada plagiat total, yaitu lebih dari 70% isi dari karya tulis tersebut merupakan plagiat dari karya orang lain, dan hal ini harus direvisi ataupun tidak diakui. Untuk jenis yang keempat, ada plagiat berdasarkan pola yang dibajak. Yang pertama, ada plagiat total, yaitu plagiasi yang dilakukan oleh seorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain dan mengklaim sebagai karyanya sendiri, dan itu secara keseluruhan, dan hanya mengganti nama dan nama instansi. Yang kedua, ada plagiarisme parsial, yaitu plagiasi yang dilakukan oleh seorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri. Biasanya, plagiasi ini seorang penulis hanya mengambil pernyataan, landasan teori, sampel, metode analisis, pembahasan, ataupun kesimpulan. Yang ketiga, ada autoplagiasi, yaitu plagiasi ini dilakukan oleh seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian ataupun keseluruhan. Yang keempat, ada plagiarisme antar bahasa, yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara
menerjemahkan suatu karya tulis yang berbahasa asing dengan menggunakan bahasa Indonesia dan diakui sebagai hasil karyanya sendiri tanpa menyantumkan sumbernya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.